Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang saat ini Tuhan izinkan hadir, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan siap melawat kita, Tuhan siap memberkati kita, Tuhan siap menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Kita semua biarlah juga siap untuk menerima apa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi kamu." Amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau nikmati hadirat Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian yang menyatakan kasih yang terindah Tuhan berikan bagi kami. Karya-Mu terbesar bagi kami Tuhan, yaitu pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
mengucapkan banyak terima kasih kepada Engkau Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami seluruh jemaat-Mu bersama-sama akan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama, semuanya ini oleh karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang sangat besar bagi kami. Itu sebabnya sebelum kami memulai kebaktian kami, Tuhan kuduskan setiap hati-hati kami, sehingga pujian kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas dalam pelayanan pada pagi hari ini, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang berkuasa, supaya setiap apa yang kami persembahkan kepada Engkau boleh menyenangkan hati Tuhan. Kebaktian ini dari awal sampai akhir kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita yang percaya mengatakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sebab itu pujilah Dia di saat apapun keadaan kita. Sebab hanya Dialah penolong kita, hanya Dialah kekuatan kita, hanya Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan dan naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menghibur kita, yang mengayomi kita, apapun keadaan kita, biarlah kita tetap bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Monggo Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mohon sama pujian kita dengan monggo sami derek Gusti. Firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menuntun hidup kita. Biar hidup kita senantiasa meminta roh Tuhan untuk memegang hidup kita. Supaya hidup kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Peganglah tanganku, ya Roh Kudus, setiap hari. Haleluya. Bukan
kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap kondisi kehidupan kami berada pada posisi yang tepat seperti yang Kau rancangkan. Hamba berserah dalam bimbingan Roh-Mu, kiranya Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan yang bersiap untuk menerima kasih dan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong, membimbing, melindungi, dan memelihara kita untuk tetap di jalan Tuhan, sehingga kita mendapatkan kemampuan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema daripada renungan Alkitab di pagi hari adalah tentang Yesus saja keselamatanku. Yesus saja keselamatanku. Ini adalah sebuah kebenaran yang wajib untuk kita kumandangkan kepada Tuhan, kepada diri sendiri, juga kepada sesama. Hanya Yesus saja keselamatanku. Kita akan bersama membaca di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan 6. Mari ucapkan 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Amin. Saudaraku, kepastian keselamatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun di planet bumi ini yang bisa berjuang untuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada, karena semua manusia di planet bumi ini sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang lahir dengan tertawa terbahak-bahak. Tidak ada. Setiap manusia lahir di planet bumi ini, yang keluar dari mulutnya pertama kali adalah tangisan. Tangisan seorang bayi. Kalau bayi itu lahir diam saja, semua akan panik. Ya, dokter panik,
Perawat panik, apalagi ibu dan ayahnya pasti panik juga. Oh, anakku nggak nangis. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap manusia yang lahir tidak akan pernah ada yang tertawa, selalu menangis. Dan itulah kodratnya. Kalau tidak nangis malah dianggapnya tidak normal, begitu ya. Sehingga perlu diterapi sampai nangis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu tanda bahwa manusia telah terjatuh ke dalam dosa, sehingga hidupnya banyak menderita karena dosa. Tetapi puji syukur pada Bapa Surga yang telah merancangkan keselamatan yang sejati. Keselamatan yang sejati yang hanya dapat kita terima ketika kita menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Hanya dengan percaya 100% menerima Gusti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan hanya kepada Yesus saja kita berharap, karena Dialah Sang Mesias yang diberikan kepada seluruh umat manusia di bumi ini, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, pernyataan sikap iman seperti ini haruslah terus berkumandang di hati nurani kita sampai memenuhi seluruh jiwa kita, dan terucap di mulut kita, hanya Yesus saja keselamatanku. Amin. Tidak ada yang lain, hanya Yesus saja keselamatanku. Nah, ayat emas yang sudah kita baca menunjukkan kepada kita yang pertama, Allah Bapa dengan rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Allah Bapa sudah merancangkan bahwa kita semua yang percaya dilahirkan baru kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bukan hidup yang sia-sia tanpa harapan, tetapi hidup yang penuh harapan. Suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagimu, bagi saya, bagi kita semua. Hidup yang penuh dengan pengharapan, dengan ciri khas bahwa pengharapan itu memiliki ciri khas bahwa pengharapan itu tidak akan dapat binasa. Pengharapan itu tidak dapat cemar.
pengharapan itu tidak dapat layu, tersimpan dengan aman di surga yang mulia untukmu dan untukku. Nah, kebenaran tersebut di atas hanya dapat terjadi oleh kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yesus disalibkan, dan ketika menjelang sore, jam 3 sore, di sekitaran menit-menit itu, Tuhan Yesus berseru kepada Bapa, "Aku menyerahkan nyawaku kepadamu." Dan seketika itu beliau wafat. Dan murid-murid terdekat membuka makam baru milik Yusuf dari Arimatea dan dimakamkan di liang lahat yang masih baru, belum pernah dipakai oleh siapapun. Dan pada hari yang ketiga, pagi-pagi sekali, Yesus dibangkitkan oleh kuasa Allah yang besar, Roh Kudus, Roh kebangkitan, Roh kehidupan. Yesus bangkit mengalahkan maut untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua. Dan sebagai umat Tuhan, kita perlu mengingat kebenaran ini. Kita perlu menghayati secara mendalam tentang kebenaran Yesus bangkit dari maut, mengalahkan maut untuk saudara, untuk saya, sehingga kita beroleh hidup yang penuh pengharapan. Hidup kita di dalam Yesus bukanlah hidup yang sifatnya semoga selamat, semoga tidak ada itu semoga. Yang ada adalah sebuah kepastian. Hanya di dalam Yesus saja aku selamat dunia akhirat. Saudaraku, hal ini, kebenaran ini harus dihayati sedalam mungkin. Dan kita bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus. Mengucap syukur, Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit, mengalahkan maut, dan melahirkan aku baru menjadi umat-Mu yang beroleh pengharapan yang tidak dapat layu, tidak dapat binasa, tidak dapat layu, tidak dapat tercemar oleh apapun, tersimpan di surga bagiku. Matur nuwun Gusti Yesus. Dan selama kita hidup di bumi ini, selama kita hidup menantikan hari yang mulia di mana Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Satu hari kelak Dia akan datang kembali. Dia bukan datang
sebagai juru selamat lagi, tapi dia akan datang sebagai hakim, yang akan mengadili semua manusia dari segala zaman, semua manusia dari segala penjuru dunia ini. Dia akan datang menghakimi, tetapi khusus bagi saudara dan saya yang setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir, maka bukan penghakiman yang jatuh kepada kita, tetapi Dia akan memuliakan kita untuk naik bersamanya dalam kemuliaan, untuk hidup bersama dengannya kekal selamanya. Tidak pakai koma, titik saja, yang akan hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Nah, sementara kita ini mati-mati ya, mati hidup begitu ya, nggak mengganggu saudara, tidak ya, tadi mati. Saudaraku, kekuatan yang maha dahsyat yang tersedia dari Yesus untuk anak-anaknya adalah dalam rangka memelihara mulai sekarang sampai akhir zaman. Memelihara kita sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur, kita harus berglori karena kuasa kebangkitan Yesus itu tersedia untuk memelihara kita. Kemarin tanggal 3 ya, ya betul, BBM sudah diresmikan naik. Banyak orang antri di pom bensin dan berjuang untuk sabar antri, lalu beli bensin sebanyak-banyaknya, sedapat mungkin penuh full tank. Nah, ketika kita mendengar BBM naik, maka logika kita akan bergerak, berpikir, wah, BBM enggak, iso-iso beras, gula, minyak, melok enggak gitu ya, karena ongkos transport itu pasti naik, jadi semua akan ikut naik. Begitu kan logikanya. Tetapi percayalah, Gusti Yesus memelihara saudara dan saya, kita semua dipelihara dengan sangat cermat, dipelihara dengan sempurna, dan Dia pelihara bukan dengan sembarangan, tapi Dia pelihara dengan kuasa kebangkitannya. Kalau BBM naik,
percayalah Tuhan akan bawa engkau naik pula untuk dapat menguasai keadaan dengan bijak, berbelanja dengan bijak, mengelola keuanganmu dengan bijak, dan Tuhan tidak pernah lupa untuk memeliharamu. Itu harus diyakini, dihayati, lalu biarkan roh kebangkitan itu menguasai jiwamu, sehingga dengan jiwa yang bergelori dari hati sanubari, kita akan mengucap syukur, matur nuwun Gusti Yesus, Engkau sudah menyediakan kuasa kebangkitan-Mu untuk memeliharaku. Kalau BBM naik, ini dan itu naik, aku percaya dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau akan bawa aku naik, menguasai keadaan, dan aku bisa tetap survive sebagai anak Tuhan yang berdiri tegak, melangkah maju, mencapai sasaran hidup yang mulia yang sudah Engkau rancangkan bagiku. Sehingga pada satu hari nanti, ketika Engkau datang kembali, aku menyambutmu sebagai mempelai surgawi, dan kami gerejamu adalah mempelai wanitamu. Saudaraku, biarlah hati kita terus bergelori akan Tuhan, karena Tuhan pelihara kita dengan kuasa kebangkitannya. Dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali sebagai hakim bagi semua manusia, tapi terkhusus bagimu sebagai mempelai pria surga untuk kita gereja, mempelai wanitanya yang pasti dipelihara dengan baik, didandani dengan sangat sempurna. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk berkomitmen, Tuhan Yesus, hanya Engkau keselamatanku. Dengan kuasa-Mu, Engkau bersiap sedia selalu memelihara aku sebagai biji mata-Mu yang Kau pelihara, Kau bela. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati untuk bersekutu melalui perjamuan kudus. Siapkan roti di tangan kananmu, dan ada ayat mas untukmu secara pribadi. Baca, hayati, dan terimalah dengan puji syukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bukankah roti yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan segera kita makan daripadanya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita
kita makan bersama. Biar kita munculkan cawan anggur di hadapan Tuhan. Bukankah cawan anggur yang kita munculkan kepada Tuhan dan segera kita minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, hati tertuju kepada Yesus, Sang Kebangkitan dan Hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan kuasa kebangkitan-Mu untuk memelihara kami, memelihara iman kami, memelihara komitmen kami, memelihara seluruh sendi-sendi kehidupan kami, terpelihara dalam kuasa kebangkitan-Mu. Kami mau tetap berada di jalan-Mu. Kami mau tetap melangkah dalam genggaman tangan-Mu dengan melakukan ajaran dan perintah-Mu sebagai bukti pengabdian kami, sebagai bukti penyerahan hidup kami kepada-Mu. Kami percaya roh kebangkitan-Mu memelihara, melindungi, menyelaraskan dan mengarahkan kami kepada tujuan hidup mulia yang sudah Kau tetapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Penolong sudah melayani kita menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan dan menyaksikan pengumuman. Silakan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Pak Paulus Budi, Ibu Suti Ani. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa minggu kedua
pukul 6 petang di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 18 September 2022. WL Saudari Luisiana, Singer Bapak Nono MA dan Ibu Idarawati. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Jadwal pelayan terima tamu Minggu 18 September 2022, Ibu Endang TS dan Ibu Dwi Farida. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tambahan doa syafaat, kita berdoa menurun doa untuk Bapak Odo yang masih sakit yang dirawat di RSI Aisyah, dan Tuhan Yesus menolong. Untuk doa berkat dan doa syafaat saya serahkan pada Bapak Odo. Mari kita berdiri bersama. Haleluya. Terima kasih Bapa Surga atas kasih-Mu yang sudah Kau limpahkan bagi kami. Hanya Yesus keselamatan abadi bagi kami semua. Kami mau kumandangkan selalu dari lubuk hati kami bahwa hanya Engkau Tuhan Yesus Juru Selamatku satu-satunya dari sekarang sampai selamanya. Dan kami berdoa pagi hari ini untuk Mas Wondo, Satpam Juru parkir saat ibadah, yang saat ini beliau dalam keadaan sakit terbaring di rumah sakit Islam Aisyah. Tuhan jamah oleh bilur Yesus, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dan jemaat di berbagai lini pelayanan. Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan berkati keluarga mereka dengan segala berkat kerajaan-Mu. Berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan pelihara, Tuhan berkati, cita-cita harapannya dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Berdoa pula bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkorban, baik itu korban persepuluhan, korban kolektif, korban renovasi. Tuhan berkati setiap jemaat yang dengan tulus hati membawa korban mereka, penuh kasih dan hormat kepada-Mu. Tuhan jamah hidupnya dengan kasih dan kuasa-Mu, perjanjian-Mu diwujud nyatakan dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, juga para menteri yang mendampinginya, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa,
Tuhan berkati beliau-beliau sekalian dengan hikmat-Mu, dengan bimbingan-Mu, dengan penjagaan-Mu. Kami serahkan NKRI dalam kedaulatan kerajaan-Mu ya Tuhan, yang akan menjagai seluruh penjuru Nusantara ini dengan pasukan malaikat-Mu. Segala anasir kejahatan dihancurkan oleh pasukan malaikat Allah. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang usia lanjut. Kami mohon pemeliharaan-Mu bagi mereka. Tuhan, jamah hati mereka untuk tetap berpaut kepada-Mu, Juru Selamat kami semua, Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya umat Tuhan, mari tadahkan hati dan tangan-Mu kepadanya. Pulanglah dengan membawa segala kelimpahan berkat dari Sang Bapa, kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus, menjadikan engkau sebagai gereja Tuhan yang misioner, gereja Tuhan yang mulia, persekutuan penghiburan Roh Kudus, menyegarkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, gereja Tuhan yang mulia, kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.